Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an khairum minkum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para cendekiawan muda yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji kita serta syukur kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita mohon perlindungan. Dan tentunya sudah sepatutnya kita bersyukur karena pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suasana Ramadan yang mulia ini, Ramadan Karim. Oleh karena itu, kita patut untuk mensyukurinya dan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kita tahu berapa banyak orang, berapa saudara kita, berapa teman kita yang Allah panggil ke hadiratnya sebelum Ramadan tiba. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa kita dan juga untuk berbuat kebaikan di bulan yang suci ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hamba yang paling mulia, sosok yang sangat kita rindukan pertemuannya, serta tentunya kepada para sahabat, keluarga, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, saya mohon izin kepada para tuan guru, para pimpinan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kepada para dosen, dan juga seluruh rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Pada awal muqaddimah, saya sudah membacakan salah satu ayat Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 186. Ini merupakan ayat lanjutan dari Al-Baqarah surat 183 yang mana menjadi landasan kita dalam menjalankan ibadah puasa, yang berbunyi, kita semua sudah tahu ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedikit menggarisbawahi barangkali ya kata yang Allah buka dalam ayat tersebut, yakni dengan pembukaan ya ayyuhallazina amanu. Kata ya ayyuhallazina amanu ini wajib untuk kita bagi orang yang beriman merasa hati kita terpanggil. Karena setelah kata ya ayyuhallazina amanu itu selalu Allah lanjutkan dengan kata perintah. Dalam hal ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Allah selalu memberikan perintah di setiap kata-kata setelah kata ya ayyuhallazina amanu. Kita sebagai orang yang beriman
itu harus dan wajib barangkali ya merasa hati kita terpanggil. Karena apabila hati kita sudah cuek atau lalai dengan panggilan Allah, berarti kita sudah tidak beriman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jika saya ilustrasikan, ketika ada tukang bakso misalnya melewat, peng 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 gitu, mang bakso gitu kan. Tentu si Amang itu kalau memang benar itu tukang bakso, pasti dia nyaut. Tetapi ketika kita panggil si Amangnya cuek aja, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, barangkali baksonya habis, dia capek, sudah. Atau barangkali dia bukan tukang bakso gitu, sehingga tidak merespon ketika dipanggil. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Kita sebagai orang yang beriman, kita wajib merasa terpanggil. Ketika kita tidak merasa terpanggil, maka itu ada dua kemungkinan. Apakah iman kita habis? Nauzubillah. Atau bahkan kita tidak beriman. Nauzubillah. Kembali kepada ayat yang ingin saya sampaikan tadi di Muqaddimah, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, berfirman Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apabila ada hamba-hambaku, ibadi anni fa inni qarib, bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Bahkan dari keterangan yang lain, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Lalu ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, akan kukabulkan setiap doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi panggilanku atau perintahku, kata Allah, dan wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran atau keberhasilan. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan isyarat yang sangat mendalam. Kenapa ayat tersebut disandingkan dengan ayat perintah untuk mengerjakan saum? Karena ada nilai tersendiri ketika kita saum itulah waktu yang pas untuk kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah hadis yang berbunyi, ad-du'a silahul mu'minin, bahwa doa adalah senjata bagi kita umat-umat yang beriman gitu. Tentunya dalam menghadapi kehidupan yang penuh luka-liku ini, penuh tantangan ini, sebaiknya dan hendaknya kita membekali diri ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan, memohon kelancaran, dan juga memohon kekuatan dari segala apa yang akan kita hadapi. Berdoa itu tidak dikhususkan dan tidak dianjurkan hanya bulan puasa saja sebetulnya, hanya di bulan Ramadan saja, tidak. Tetapi kapan saja silahkan, sesuai dengan kebutuhan kita dan kehendak kita bagi yang berdoa. Tetapi tentunya ada keutamaan tersendiri jika kita berdoa pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah momen di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sehingga kita mau tidak mau, khususnya laki-laki, karena perempuan barangkali ada halangan ya, mau tidak mau kita itu pasti sekarang ini dalam keadaan berpuasa. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dia beriman dan juga mengharapkan pahala tentunya dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini di hadis Bukhari nomor 2014 gitu. Maka ketika seseorang diampuni dosanya karena dia sedang berpuasa, maka tidak menutup kemungkinan bahwa doa-doa yang dia panjatkan itu akan Allah mudahkan untuk Allah kabulkan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apabila waktumu sempit untuk berdoa,
maka mohon ampunlah kepada Allah, atau hanya beristighfarlah saja kepada Allah. Karena orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka akan diberikan hajatnya bahkan sebelum dia meminta. Subhanallah, sebelum kita meminta Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu hikmah yang kedua, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena orang yang sedang berpuasa itu memiliki prioritas yang sangat tinggi di sisi Allah untuk terkabulnya doanya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Dari hadis tersebut, pada saat ini adalah kita sedang berposisi dalam keadaan berpuasa, maka untuk itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita ketika kita ada waktu luang, ketika kita ada waktu santai gitu. Perbanyak doa kita kepada Allah dibanding kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak terlalu penting ya. Stalking, nonton HP misalnya, atau stalking mantan, itu kan tidak penting gitu ya. Lalu hikmah yang ketiga, kenapa kita harus memperbanyak doa di bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan ini terdapat waktu-waktu mustajab dalam kita berdoa. Selain yang kita tahu, yaitu doa sepertiga malam, doa bainal azan wa iqamat, doa antara azan dan iqamat, doa pada hari Jumat setelah asar, maupun doa hujan lebat. Tetapi ada waktu-waktu yang Allah tambahkan di bulan puasa ini sebagai waktu ijabah doa atau mustajab doa. Yang pertama itu ketika sahur. Yang kedua waktu menjelang berbuka. Yang ketiga waktu kita selama berpuasa, dan tentunya di malam Lailatul Qadar. Ini adalah waktu-waktu yang Allah spesial tambahkan mustajab doanya itu di bulan Ramadan. Adapun waktu sahur, Nabi bersabda, ketika Allah turun ke langit dunia dan tersisa sepertiga malam, lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Masya Allah. Dan siapa saja yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain dalam hadis, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat dari ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Yang kita lihat pada ayat 19-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita lihat di ayat ke-15-nya. Siapa hum itu? Mereka itu siapa? Di ayat 15-nya Allah sampaikan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah para penghuni surga yang terdapat mata air di dalamnya. Masya Allah. Yang kedua, waktu mustajab doa itu adalah menjelang berbuka. Menjelang berbuka yaitu ketika waktu akan terbenam matahari. Ini sangat sekali dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena pada saat itu terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa, yaitu kita berupa hati yang tunduk dan perasaan rendah hati kepada Rabb-Mu karena kita sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya kelak. Masya Allah. Lalu ini yang ketiga adalah waktu yang mustajab doa, yaitu selama berpuasa. Tentunya kita tahu berpuasa itu semenjak subuh hingga maghrib. Nah, itulah waktu mustajab doa. Hadisnya seperti yang tadi sudah disampaikan, tidak tertolak
doa orang yang sedang berpuasa, imam adil, dan orang yang dizalimi. Barangkali demikian merupakan waktu-waktu mustajab doa di bulan Ramadan, dan juga keutamaan-keutamaan jika kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Satu lagi barangkali, ketika kita berdoa itu tidak ujug-ujug ajeb, ya Allah minta duit dong, tidak seperti itu kan ya tentunya. Tetapi dalam berdoa itu ada adab-adab yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun adab-adabnya antara lain ya, yang pertama, berdoa diawali dengan memuji Allah tentunya. Memuji Allah itu bisa dengan nama-nama Allah yang 99 atau Asmaul Husna, dan juga tentunya bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, dalam adab berdoa itu, sebelum kita meminta, tentunya kita harus bersyukur dulu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan juga tentunya mengakui dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Sebagai referensi, sebelum berdoa itu dianjurkan untuk membaca Syahidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu di akhir kalimat ada kata-kata Abu laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang telah kau berikan. Nikmat hidup, nikmat lingkungan ini, nikmat keluarga yang masih utuh, semuanya silakan disebutkan agar hati kita lebih nyampe connectingnya gitu kepada Allah. Lalu ada Abu ulaka wa abu bizambi, dan aku mengakui segala dosa-dosa yang telah hamba lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampunilah dosa-dosa kami, karena hanya Engkau lah yang zat yang mampu mengampuni segala dosa. Selain itu juga kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan kepada orang lain, dan juga mendoakan guru-guru kita. Lalu juga selain itu kita tentunya harus merendahkan hati kita, memposisikan kita sebagai hamba di hadapan Allah, yang mana Allah tanamkan itu dalam surat Fatir ayat 15 nggak salah ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang. Ini tidak dipanggil orang beriman atau apa, pokoknya semua orang Allah panggil. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua adalah fakir atau butuh kepada Allah. Maka dalam berdoa, posisikan diri kita sebagai hamba, agar Allah lah yang menguatkan kita. Akui segala dosa yang pernah kita lakukan. Akui segala kekurangan yang kita punya. Akuilah bahwa kita adalah lemah tanpa Allah. Lalu adab yang berikutnya selain kita merendahkan hati, yaitu tentunya kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa yang akan kita panjatkan itu Allah akan kabulkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-60, kita semuanya sudah maklum. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Itu tidak bisa kita debat lagi bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Lalu selain itu juga dalam berdoa kita disunahkan untuk menggunakan suara yang lirih. Tidak usah terlalu lantang, dan barangkali tidak usah terlalu senyap juga. Tetapi bagaimana doa yang kita panjatkan itu sampai ke dalam hati dan terasa nikmat doa itu seperti apa. Dan yang lain barangkali doa itu disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Selain itu juga tentunya untuk kita dianjurkan dalam mengulang-ulang doa. Artinya kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh jenuh dalam meminta kepada Allah. Barangkali demikian Bapak Ibu dan cendekiawan muda, demikian yang dapat saya sampaikan.
mohon maaf apabila ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.